Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Bu Arina di kajian kitab Al-Lalah. Alhamdulillah kita ketemu ya di Sabtu kali ini. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kemarin kita sudah membahas kitab Al-Lalah dari bait pertama sampai keempat ya anak-anak ya. Bait pertama kedua tentang syarat-syarat supaya ilmunya menjadi manfaat. Bait ketiga keempat itu tentang bagaimana adab mencari teman yang baik. Dan bait kelima keenam ini tentang keindahan ilmu anak-anak. Tentang apa anak-anak? Tentang keindahan ilmu. Sebelum kita masuk ke bait kelima dan keenam, mari kita murojaah dulu bait pertama dan keempat. Kita baca bersama ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jamu'iha bibayani ilingo dak hasil ilmu angin namperkoro bakal tak cerita ke kumpulikan ti pertelo dukain wahir siwas tibari wa bulgotin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani rupane limpat lubo sobar ono sanguni lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane anil mar'ila tas'al wasal angkorinihi fa innal qorina bil muqorini yakotadi jotakon songko wong siji takono kancani karana sak temane kanca manut kang ngancani fa ingka nada syarri fajanni bahu sura'atan wa ingka nada khairin faqorin hu tahtadi yen ana kanca ala lakone dang duhono yen ana kanca bagus enggal dang kanca nono. Ya anak-anak, penjelasannya bait pertama sampai keempat. Kalau anak-anak lupa bisa diputar lagi videonya di siaran YouTube yang sebelumnya ya anak-anak ya. Kali ini setelah kita murojaah bait pertama sampai bait keempat tadi, kita akan melanjutkan kajian di bait kelima dan keenam tentang keindahan ilmu. Sebelumnya Bu Arina bacakan dulu, anak-anak mengikuti ya bait kelima ya. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi. Ta'allam fa inna ilma zainul li ahlihi. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlu wa inwanul li kullil mahamidi wa fadlu wa inwanul li kullil mahamidi. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlu wa inwanul li kullil mahamidi. Ya, bisa
ya anak-anak, putar kalau anak-anak masih kesulitan. Diputar tadi dari ta'alam sampai mahamidi tadi. Artinya ajiha krana ilmu mahesi ing ahline lan unggulke lan dadi tanda tingkah pinuji. Mbak Arina ulang lagi. Kita ulang sekali lagi. Ajiha krana ilmu mahesi ing ahline lan unggul kelan dadi tondo tingkah pinuji. Artinya ajiho krono ilmu. Ajiho itu adalah belajarlah karena ilmu. Ajiho krono ilmu, belajarlah karena ilmu. Mahesi ing ahline. Mahesi itu adalah perhiasan anak-anak. Jadi belajarlah karena ilmu itu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Jadi apa anak-anak? Perhiasan bagi manusia itu sebenarnya bukan harta benda anak-anak. Bukan dia tinggalnya di mana atau temannya siapa, tetapi adalah ilmunya. Ya. Yang membuat ilmunya sebagai perhiasan bagus itu didukung oleh temannya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi belajarlah karena ilmu. Belajarlah itu niatnya karena kita cinta pada ilmu. Jadi anak-anak tidak boleh belajar kok niatnya selain kita menuntut ilmu. Mungkin aku mau belajar biar disayang sama bu guru itu, atau aku mau belajar biar nanti dapat hadiah. Itu tidak boleh anak-anak. Tapi kita belajar karena apa? Cintanya kita dengan ilmu. Karena ilmu itu tadi adalah apa? Perhiasan bagi pemiliknya, perhiasan bagi kita. Jadi seberapa besar perhiasan yang kita punya, yaitu seberapa banyak ilmu yang kita punya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi ajiho krono ilmu mahesi ing ahline. Belajarlah karena ilmu itu adalah perhiasan bagi kita pemiliknya. Lan ngunggulke lan dadi tondo tingkah pinuji. Lan ngunggulke anak-anak. Lan ngunggulke itu adalah menjadi suatu keutamaan, unggul, utama baginya, bagi pemiliknya itu tadi. Keutamaan bagi pemiliknya tadi serta tanda bahwa orang tersebut itu cinta dengan ilmu. Tingkah lakunya pasti berbeda anak-anak. Maksudnya berbeda itu apa? Berbedanya itu orang yang cinta dengan ilmu itu pasti tawadu. Dia rendah hati. Rendah hati itu beda dengan rendah diri anak-anak ya. Rendah hati itu tidak sombong ya. Tidak pelit ilmu, mau berbagi. Misalnya ada teman yang tidak paham, dia mau menjelaskan. Itu namanya apa? Tawadu. Dia akhlaknya baik. Nah, kalau akhlaknya baik pasti dia berteman juga dengan orang-orang yang baik. Nah, beda dengan orang yang misalnya belajar bukan karena dia cinta dengan ilmu. Itu pasti dilihat dari kepribadian atau karakter setiap harinya itu pasti tidak atau kurang berkenan atau kurang baik. Contohnya, ada orang itu pintar tetapi dia saat berjalan nggak ketemu gurunya tidak menyapa, ketemu gurunya tidak menundukkan kepalanya, ketemu temannya tidak menyapa, sombong sekali. Itu namanya apa? Dia belajar tapi ilmunya tidak merasuk. Karena apa? Niatnya itu tadi apa? Niatnya masih salah. Kalau kita belajar itu niatnya mencari ilmu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, itu nanti apa anak-anak? Allah akan membalas cintanya kita dengan membuat orang-orang di sekitar kita juga mencintai kita. Maksudnya gimana Bu Arina? Maksudnya kita mencintai Allah karena lillahi ta'ala, karena kita belajar ilmu, cintanya kita dengan ilmu itu sungguh-sungguh benar-benar tulus. Allah akan membalas kepada kita suatu kemuliaan di
apa anak-anak? Di depan semua ciptaan Allah, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan juga akan menghormati kita. Maka dari itu anak-anak, belajarlah dengan ikhlas. Kalau kita belajar dengan ikhlas, itu pasti kita akan bersungguh-sungguh. Dan kalau kita belajar dengan ikhlas, itu bukan lagi dunia yang kita pikirkan, tetapi apa? Akhirat pun juga akan kita pikirkan. Begitu anak-anak. Jadi anak-anak belajarnya yang semangat, ditata niatnya. Mumpung anak-anak masih kecil-kecil, dari diri sendiri anak-anak. Kalau misalnya masih ada niat yang salah, kita istighfar, astagfirullahaladzim, kita benahi niat kita. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita punya benar-benar menjadi perhiasan yang baik buat diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya bait ke-6. Wa kum mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Wa kun mustafidan. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bujuril fawahidi. Bu Arina ulang lagi. Minal ilmi wasbah fil buhuril fawaidi. Buhuril fawaidi. Minal ilmi wasbah fil buhuril fawaidi. Wa kum mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fil buhuril fawaidi. Artinya, ana ngalaf faidah saben dina ing tambah. Ana ngalaf faidah saben dina ing tambah. Sangka ilmu lan ngilangi segarane faidah. Saking ilmu lan nglangi segarane faidah. Ana ngalaf faidah saben dina ing tambah. Sangka ilmu lan ngilangi segarane faidah. Ana ngalaf faidah itu adalah ajakan, suatu ajakan untuk kita mengajilah setiap hari untuk menambah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jadi ana ngalaf faidah saben dina ing tambah. Jadi ini suatu ajakan untuk kita supaya mengaji atau belajar itu istiqomah setiap hari untuk menambah ilmu yang kita miliki. Jadi anak-anak diajak untuk menuntut ilmu dengan istiqomah. Jadi apa? Sesuai jadwal anak-anak. Senin sampai Sabtu kita sekolah. Waktu liburnya hari Ahad. Jadi setiap hari Senin sampai Sabtu itu setiap harinya kita akan menambah suatu ilmu pengetahuan. Jangan sampai satu harinya tidak ada suatu ilmu baru, ya. Diusahakan setiap hari itu harus ada suatu ilmu atau pengalaman yang baru. Karena apa? Eman-eman kita hidup itu hanya sebentar, ya. Kalau setiap harinya kok tidak ada ilmu baru yang masuk di kita, di kehidupan kita, itu hidupnya sia-sia, waktunya sia-sia. Misalnya yang menghafal minimal satu hari nambahnya 3 ayat. Kalau satu hari kok belum bisa nambah 3 ayat, ya 2 ayat atau 1 ayat. Kok satu hari tidak nambah 1 ayat pun, nah itu berarti apa? Eman-eman waktunya. Misalnya anak-anak yang belajar di sekolah, ya, waktu sekolah kok tidak mengikuti pelajaran, alasannya malas. Padahal kalau misalnya anak-anak ngegame itu kan sama juga menggunakan kuota. Anak-anak senang, tidak malas. Itu apa? Anak-anak menyia-nyiakan waktu
anak-anak. Padahal di sini ajakannya adalah onoho ngalaf faidah saben dina ing tambah, mengajilah atau belajarlah setiap hari untuk menambah ilmu yang kita miliki. Lalu sangka ilmu lan ngilangi segorone faidah. Lalu dari belajar anak-anak itu yang istiqomah tadi, anak-anak akan menikmati buahnya atau apa? Hasilnya itu dari keistiqomahan anak-anak belajar setiap hari itu tadi, anak-anak akan memetik hasilnya. Karena apa? Hasil itu dipetiknya ya saat panen, di akhir. Nggak mungkin panen dulu baru menanam, nggak mungkin ya anak-anak ya. Nah, dari anak-anak mengaji atau belajar setiap hari itu, menambah ilmu yang anak-anak miliki, nantinya anak-anak akan berenang di suatu kemanfaatan yang luar biasa. Karena apa? Orang yang belajar atau mengaji belajar harus seimbang ya anak-anak ya. Jangan hanya mengaji saja tapi tidak belajar ilmu umum, tapi juga jangan belajar ilmu umum saja tapi tidak mengaji. Itu dua-duanya harus imbang. Jadi dunia akhirat itu harus imbang. Anak-anak yang istiqomah belajarnya tetap waktu, disiplin dari kecil sampai besok itu, nah itu nantinya saat anak-anak sudah besar, anak-anak tinggal memetik hasilnya. Memetik hasilnya itu apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada anak-anak. Entah nanti anak-anak dimudahkan kehidupannya, nah anak-anak nanti menjadi penolong orang-orang di sekitar anak-anak. Jadi apa? Dari ilmu-ilmu yang anak-anak punya, anak-anak bisa memberikan suatu keindahan bagi alam semesta. Alam semesta ini tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada tumbuhan dan hewan dan semuanya. Begitu ya anak-anak ya. Itulah keindahan ilmu. Keindahan ilmu ini yaitu dengan apa? Dengan belajar. Tidak ada suatu ilmu pengetahuan yang didapat tanpa adanya belajar. Jadi bait kelima dan keenam ini tadi kita membahas tentang keindahan ilmu. Bu Arina bacakan sekali lagi. Ta'alam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadalu wa inwanul li kullil mahamidi. Ajiha krana ilmu mahesi ing ahline lan ngunggulke lan dadi tanda tingkah pinuci. Wa kum mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Anaha ngalaf faidah saben dina ing tambah sangka ilmu lan langi segarane faidah. Ya anak-anak, alhamdulillah ya, untuk bait kelima dan keenam kita sudah bahas. Silahkan anak-anak pahami jadi keindahan ilmu tadi itu apa, dan silahkan anak-anak jadikan story ya. Masih banyak sekali yang belum pernah sama sekali membuat story dari bait pertama sampai sekarang sudah bait ke-6. Semoga yang belum membuat story itu tadi dibukakan hatinya untuk istiqomah belajar dan mengaji. Karena apa? Karena ilmu yang kita dapat itu ya bisanya dari belajar. Tidak bisa ilmu itu tiba-tiba masuk tanpa adanya belajar. Begitu ya anak-anak ya. Storynya Bu Arina tunggu. Tetap Bu Arina tunggu. Nanti jangan salahkan Bu Arina apabila di akhir besok rapot anak-anak kok nilainya jauh sekali dengan KKM. Itu karena keaktifan anak-anak sendiri yang menentukan ya anak-anak ya. Tetap semangat, jangan lupa sholat duhanya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.